Alhamdulillah laporan hari ini diterima oleh Polres Jakarta Selatan. Dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Isinya mengenai fitnah dan penghinaan di media sosial. Yang dilaporkan siapa? Yang dilaporkan AHA ya, YouTuber AHA dan GM. Atta Halilintar maksudnya? Seperti itulah kurang lebihnya. Biar nggak simpang siur, Bang. Ya, yang kami laporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah. Jadi yang kami laporkan atas podcast penghinaan yang mengatakan bahwa istri dukun itu jelek dan merongos. Lalu Gus Miftah juga berbicara di podcastnya Atta Halilintar mengatakan bahwa beliau itu menganalogikan bahwa orang yang datang ke dukun itu orang bodoh. Kenapa dipanggil orang pintar? Karena yang datangnya orang bodoh semua. Lalu banyak lagi hinaan-hinaan yang dilakukan dan dilontarkan oleh Gus Miftah sebagai pendakwah yang menurut saya sudah melanggar etika tentang pendakwah. Terus untuk GM ya, dengan mencela ya, melakukan body shaming terhadap istri-istri dukun dengan mengatakan istri dukun itu brongos dan jelek. Begitu kami siap berdebat dengan ustadz Indonesia yang mencaci maki, bukan ustadz yang baik ya. Ingat, bukan tokoh agama yang baik. Maksud saya nih, tokoh agama yang selalu menjustifikasi. Kalau memang Anda mendukung pesulap merah, katanya itu edukasi dengan ngata-ngatai orang, monggo ustadz ini. Mending Gus Miftah mengedukasi hukum sulap. Sekali lagi, hukum sulap. Sulap di dalam kitab-kitab Islam, kitab-kitab Islam itu haram. Memakan dari uang sulap juga haram. Mungkin Anda punya teman dekat atau murid atau apa yang pesulap atau apa, coba itu dinasihati lebih pas daripada mana dukun, apalagi dukun dari komunitas yang nggak melanggar syariat. Anda permasalahkan hukum sulap bagaimana dalam Islam, entah sulap plus magic maupun sulap trik, itu sepakat ulama mengatakan itu haram. Makan uang dari sulap juga haram dan itu dikategorikan sihir. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kita tunggu saja. Gus Miftah sudah dilaporkan bersama Atta Halilintar oleh pengacara dukun Firdaus Oiwobo bersama Gus Irfan Siwasi Yowasi. Tinggal bagaimana reaksi dari Gus Miftah. Apakah akan mereaksi ataukah membuat parodi, ataukah memang benar-benar menerima tantangan debat dari Gus Irfan, dukun yang dibawa oleh pengacara Firdaus Oiwobo. Yang jelas Gus Miftah ini juga banyak ilmunya, banyak kitabnya, tetapi kemungkinan besar tidak akan meladeni apa yang dikatakan oleh para dukun ini. Gus Miftah bersama Atta Halilintar memang kemarin podcast membahas perdukunan, dan di dalam podcast itu ada beberapa poin yang digarisbawahi oleh Firdaus sehingga hal itu dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Nah, bagaimana reaksi? Salah, miso niku mboten dancuk, niku mboten miso. Dancuk niku nama toko di Belanda, namanya Danko. Danko, kok dancuk iki lho. DANCOOK. Kula sampai pengen ngerti Danko niku sinten. Tahun 2018 kula mangkat teng Belanda, masuk ke museum Belanda. Ternyata bener ono toko Belanda namine Danko, DANCOOK. Lah, karena dia nama toko di Belanda diabadikan jadi nama tank. Lah kayak Bung Karno diabadikan jadi nama Gelora Bung Karno, jadi nama bandara, jadi nama jalan. Dan kok niki oleh orang Belanda diabadikan jadi nama tank. Tanknya agak kecil, dikirim ke Surabaya zaman perang 10 November. Lah, tank niki nyuwun sewu mergo cilik iso mlebu ning perkampungan. Begitu tank iki teko wong Surabaya bengok, dancuke teko. Soalnya apa? Wong Jawa ngomong dan kok ilate kangelan. Dadi lek ana tank teko, dancuk, dugi sakniki. Mila Gus Miftah sering ngomong dancuk mergo miturut kula dancuk niku mboten miso. Lah Surabaya niku lek ketemu kanca tidak melacok Pak umpamane. Aku langsung, "Hei, piye kabare, Cok?" "Apik su." Ngono kuwi biasa kok. Surabaya Ngulan Titi ketemu pundi Pak? Solo Jogja. Bahasane walus kaya kula. Wah.
Kula iki karo bojo basa, bojoku karo aku basa. Tak takon wong kene. Kowe karo bojomu basa? Wah. Pak, tak takon. Pak, bojomu ning omah karo awakmu basa apa ora? Jadi orang mendakwah itu agar menuntun orang berbuat baik, atau katakanlah kami dianggap bersalah. Ya, Gus, kami dan kelompok LSM TPHDI atau dukun ini dianggap bersalah. Bagaimana kami mau bertobat kalau cara mengendawahnya, ngedukasinya seperti itu, menjustifikasi body shaming. Iya, umpama kami dianggap bersalah. Lalu mereka ingin mengedukasi, lantas cara ngedukasinya begitu. Makanya saya bilang siapapun yang mengatasnamakan edukasi tapi masih menghina organisasi dukun akan saya laporkan. Ingat, saya nggak pernah main-main. Ancamannya berapa tahun penjara, Pak? Ini ancamannya 4 tahun penjara. Pasal berapa itu? Pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Artinya di sini saya berkali-kali saya bilang, saya nggak main-main. Hanya netizen yang nggak kami laporkan. Kenapa tuh, Bang? Ya, karena netizen nggak ada kaitannya dengan urusan biasa, biarkan itu dinamika dalam bermedsos. Tetapi kalau public figure berbicara dan masih mengatasnamakan edukasi, lalu menjustifikasi dukun, ingat, siap-siap Anda. Saya nggak main-main. Bang, tapi kan di awal podcastnya Gus Miftah mengatakan bahwa ini tidak menjustifikasi. Awalnya Tidak sudah menjustifikasi. menjelaskan seperti itu, Bang. Iya, ini tidak menjustifikasi. Tapi Ini mengedukasi. bahasa ininya tidak menjustifikasi, tapi kesana-sananya menjustifikasi, gitu loh. Kalau mereka punya dalil, saya juga punya dalil. Mereka punya dalil, saya juga punya dalil. Gitu. Kalau bilang bahasa ini tidak menjustifikasi, ya iya, bahasa yang ininya tidak menjustifikasi. Karena ada bahasa ini tidak menjustifikasi. Lalu kesono-sononya menjustifikasi lah, body shaming. Tuh, ini bukan urusan dukun lagi loh, dapur orang. Istri orang dihina sedemikian rupa oleh Gus Miftah sebagai pendakwah. Ya, istri orang loh yang nggak tahu menahu tentang kerjaan suaminya sebagai dukun. Jangan bawa-bawa dapur orang. Gitu. Ini udah berat. Apalagi Gus Miftah tidak menyatakan oknum ya. Gitu. Nggak ada bahasa oknum. Barang buktinya mungkin, Bang, apa? Barang buktinya banyak ya. Di sini ada screenshotan komentar daripada masyarakat. Nggak usah buka. Banyak Bapak kalau saya katakan. Jadi ini pencemaran nama baik, Bang. Pencemaran nama baik dan fitnah dan hinaan di media sosial. Gitu. Nah, selanjutnya dari kepolisian sendiri, apakah akan memanggil dalam waktu kapan gitu, Bang? Kalau polisi ini kan menjalankan sesuai dengan hukum acara ya. Jadi mereka ini kan administrasi hukumnya sudah kami laksanakan bersama-sama. Lalu mereka juga menunggu perintah dari atasannya apakah memanggil. Nah, tapi untuk laporan kami pertama 2 minggu lalu terkait pesulap merah atau dukun merah itu akan dipanggil saksi nanti. Saksi berikutnya. Nah, mungkin setelah saksi berikutnya ini minggu depannya lagi pesulap merah akan dipanggil. Nah, di situ pertanggungjawabkan bahasa Anda. Mana dukun yang cabul, mana dukun yang penipu. Gitu. Kalau Anda berdalih bahwa Anda bilang itu semua sebenarnya, lalu Anda mengklarifikasi dan mengatakan bahwa itu sebenarnya semuanya itu tidak untuk semua dukun. Oh, tidak. Karena saya berdasarkan tempus delicti. Tempus ya, ingat. Dalam hukum acara tempus delictinya pada saat itu dia mengatakan dengan sungguh-sungguh dan mens reanya ada. Actus reusnya pun ada. Bahwa dukun itu cabul dan penipu.